Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Estu Setianingsih dari Program Studi Sistem Informasi 3B akan menjelaskan hasil tugas dari mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data tentang ISP. Pengertian Internet Service Provider atau ISP. ISP, lebih dikenal dengan istilah provider internet, adalah produsen atau lembaga yang memberikan pelayanan kepada konsumen supaya bisa mengakses internet dan berbagai media online. Jaringan yang ditawarkan oleh ISP sangat luas, artinya baik itu pengguna internasional maupun lokal bisa terhubung secara global. Pada umumnya, ISP ini mengenakan biaya bulanan kepada para pengguna jasa mereka. Layanan koneksi internet dari Internet Service Provider. 1. Modem dial-up. Koneksi dial-up ini biasanya memiliki biaya murah atau juga bahkan gratis dari perusahaan penyedia layanan internet. Media yang digunakan ialah kabel telepon biasa yang dipasang di rumah atau di kantor. 2. Jalur lebar atau broadband. Koneksi internet dari broadband ini merupakan jaringan internet nirkabel, ISDN, DSL, kabel modem, atau juga satelit. Umumnya, koneksi internet broadband ini mempunyai koneksi internet yang lebih cepat. Namun, broadband ini cenderung lebih mahal. Fungsi Internet Service Provider. 1. Menjadi media yang membantu pengguna internet dalam melakukan aktivitas upload dan download dari internet. 2. Menyediakan layanan jasa koneksi internet kepada masyarakat luas. 3. Menyediakan tempat untuk homepage. 4. Menghubungkan pengguna jasa internet kepada gateway internet terdekat. 5. Menghubungkan pengguna internet kepada layanan informasi yang tersedia di World Wide Web atau WWW. 6. Menyediakan berbagai perangkat modem untuk bisa terhubung dengan jaringan internet. Cara kerja Internet Service Provider. Cara kerja ISP ini tergolong sangat sederhana, yaitu hanya menunggu pengguna jasa internet untuk memberi permintaan akses. Setelah itu, pihak ISP akan merouting jaringan kepada perangkat yang digunakan oleh pengguna jasa. Bisa saja perangkat tersebut adalah handphone, modem, dan berbagai perangkat yang bisa digunakan untuk mengakses internet lainnya. Jenis layanan dari Internet Service Provider di Indonesia. 1. Dial-up connection. Dial-up connection ini menggunakan modem serta kabel telepon untuk terhubung ke internet. Umumnya, akses dial-up ini digunakan untuk 1. Personal dial-up, 2. Corporate dial-up, 3. LAN dial-up, dan 4. Naik server access. 2. Dedicated connection. Jenis layanan ISP ini mempunyai sifat yang menetap, yang mana pengguna akan terhubung dengan jaringan internet selama 24 jam dalam 7 hari. Biasanya, jenis ISP ini umumnya digunakan pada perusahaan yang mempunyai jumlah karyawan serta komputer yang banyak. 3. Internet hotspot. Jenis layanan internet yang tidak menggunakan kabel layaknya pada dial-up. Biasanya hal ini digunakan di kafe, bandara, atau juga tempat-tempat umum lainnya. Sangat cocok digunakan pada saat kita menggeluti bisnis di bidang kuliner. 4. Internet wireless. Internet wireless ini merupakan suatu layanan tanpa kabel serta tanpa biaya telepon. Biaya yang dikenakan ialah hanya untuk pemakaian internet saja. 5. Internet Mobile Access. Ini merupakan suatu layanan ISP
bagi para pengguna perangkat mobile atau smartphone, sehingga pengguna ini dapat mengakses internet dengan melalui perangkat mereka. Jenis ISP ini paling banyak digunakan untuk akses internet pada smartphone yang mendukung GSM atau juga CDMA. Keunggulan Internet Service Provider. 1. Tagihan yang keluar secara otomatis setelah kita menginputkan ID pelanggan. 2. Program mudah digunakan karena berbasis QoE. 3. Setelah melakukan pembayaran, pelanggan akan mendapatkan bukti pembayaran berupa struk. 4. Privasi data lebih terjaga karena hanya user tertentu yang dapat mengakses program. 5. Database pelanggan lama tetap dapat diakses. Kekurangan Internet Service Provider. 1. Sistem yang digunakan program ini masih bersifat offline. 2. Mengalami kesulitan dalam penghitungan denda dalam algoritmanya. 3. Tidak adanya peringatan kepada pelanggan bahwa mereka melewatkan masa pembayaran tagihan. 4. ID pelanggan terlalu panjang. 5. Aplikasi yang digunakan dalam pembuatan program menggunakan aplikasi lama. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.